Terima kasih Tuhan. Saat ini kami datang membawa pujian kami. Terima kasih untuk karya-Mu yang Tuhan kerjakan atas kehidupan kami. Biarlah seumur hidup kami senantiasa memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat, kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Kau Tuhan yang pulihkanku. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Katakan segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat,
biarlah nyanyian dan pujian kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Katakan nyanyian pujian. Amin. Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Sekali lagi katakan nyanyian pujian, nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar, besar dan layak dipuji. Kumuliakan nama-Mu, kumuliakan nama-Mu Tuhan, mulia nama-Mu. Amin. Ya Tuhan, sebab nama-Mu besar, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali kita berjumpa hari ini menikmati kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dan kita berdoa. Demi nama Yesus kami bersyukur buat kemurahan dan kebaikan Tuhan menuntun kami sampai hari ini. Oleh anugerah Allah kami dapat menikmati segala rancangan Allah yang terbaik terjadi atas kami. Terlebih keselamatan yang Tuhan karuniakan di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Hari ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu, sampaikan isi hati-Mu, dan tawan setiap hati pikiran kami, agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, membawa kami bijak, menjalani hari-hari hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, apa yang membedakan agama Kristen dengan agama yang lain? Kalau agama lain, nabinya mati dan tertinggal adalah tulang belulangnya. Tapi Yesus tidak hanya sekedar nabi, tapi dia adalah Tuhan yang menjelma jadi manusia untuk mati sebagai manusia, menggantikan kita, dan ia menjamin keselamatan kita lewat kebangkitannya. Nah, mari Bapak Ibu Saudara kita pelajari dalam beberapa sesi tentang kebenaran ini. Jaminan kepastian keselamatan lewat kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus pasal 15, mulai ayat 1 sampai ayat 8 kita akan baca. Demikian firman Tuhan, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita
sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menjelaskan tentang Injil yang menyelamatkan. Injil itu saudara sudah pelajari dan saya sudah jelaskan sebelumnya. Injil kenapa disebut oleh Paulus dalam Roma pasal 1, 16, 17, kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Karena Injil itu dilatar belakangi oleh dua hal, yaitu dua kabar buruk. Kabar buruk yang pertama, semua orang pasti mati. Kenapa? Karena kabar buruk yang kedua, karena semua orang telah berbuat dosa. Semua orang telah berbuat dosa, semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah, dan akibatnya semua orang harus mati. Itu sebabnya, demi keadilan dan kebenaran, harus ada yang mati sebagai tumbal pengganti, kurban pengganti bagi kita. Kenapa harus ada kurban pengganti? Karena dalam sistem kurban perjanjian lama, mulai dari kitab Kejadian sampai kepada Maleaki, ada satu cara untuk berjumpa dengan Allah, bahkan mendapatkan penghapusan dosa selama 1 tahun, yaitu dengan adanya kematian kurban pengganti. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau dalam perjanjian lama kurban pengganti dalam sistem peribadatan atau sistem kurban hukum Musa hanya berlaku menghapus dosa, memperkenan setiap orang, memperdamaikan setiap orang dengan Allah, berlaku hanya 1 tahun. Akan tetapi Yesus datang satu kali untuk selamanya. Kenapa? Karena ia membawa kurban yang bersifat kekal. Ia membawa sendiri kurban itu di hadapan tahta Allah sebagai persembahan bahwa ada satu orang manusia, ada satu anak manusia yang dapat menyelesaikan seluruh tuntutan hukum Taurat dan merelakan diri menjadi kurban pengganti seperti anak domba korban pendamaian dalam sistem peribadatan perjanjian lama. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita telah pelajari itu sebelumnya. Nah, Rasul Paulus menjelaskan bahwa Injil itu yang telah menyelamatkan kamu. Kabar baik itulah yang menyelamatkan kamu, yaitu bahwa Yesus datang untuk jadi korban pendamaian bagi dosa-dosa kita untuk selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan dalam ayat-ayat ini bahwa kalau kita terima Injil keselamatan ini yang disampaikan oleh para rasul kepada kita, maka itulah yang menjamin kepastian keselamatan kita. Kecuali kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Saya tidak akan membahas ini sia-sia menjadi percaya, tapi yang akan saya bahas adalah tentang kepastian keselamatan. Kesempatan lain akan saya jelaskan tentang kenapa ada orang yang menerima Injil kemudian menjadi sia-sia dalam imannya.
Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam 1 Korintus 15 ayat 14 dijelaskan bahwa andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan Injil. Sia-sialah juga kepercayaan kita. Tidak ada bedanya iman Kristen dengan iman agama apapun yang lain. Kenapa? Karena yang lain, tokoh atau pemimpin, penganjur atau nabinya, apapun gelarnya, itu mati. Ada kuburannya dan ada tulang belulangnya. Tapi Bapak Ibu Saudara, Yesus Kristus tidak demikian. Makanya Rasul Paulus berkata, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, tidak ada bedanya antara kekristenan dengan agama lain. Ayat 17 juga berkata, jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Itu berarti bahwa kebangkitan Kristus menjamin bahwa hidup kita yang beriman kepada Dia, yang ditebus oleh Dia oleh darah anak domba Allah, menyebabkan dosa tidak lagi menguasai kita. Kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Dan yang luar biasa, dikatakan, kamu masih hidup dalam dosamu kalau tidak dibangkitkan. Tapi kebangkitan Kristus menjamin bahwa kita tidak lagi hidup dalam dosa. Pabrik dosa, tabiat dosa dalam diri kita telah ditutup. Jadi dosa tidak berkuasa atas kita. Mari coba kita baca dan renungkan kebenaran dalam Roma pasal 6 seperti tulisan Rasul Paulus. Apa itu? Bahwa persekutuan kita dengan Kristus melalui baptisan di dalam Kristus, ke dalam Kristus, ke dalam kematian, penguburan dan kebangkitan Kristus menjamin bahwa tubuh dosa atau tabiat dosa hilang kuasanya dalam diri kita. Artinya tidak mempan mengendalikan hidup kita sampai ke dalam kekekalan. Roma 6 ayat 5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, hilang kendalinya, hilang bisanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Dengan kata lain, setelah saudara dan saya ditebus oleh darah anak domba Allah dan saudara dibaptis ke dalam Kristus Yesus, tubuh dosa kita, tabiat dosa kita ini telah hilang kekuatannya, tuntutannya yang akan membawa kita terus-menerus hidup di dalam dosa. Bapak Ibu Saudara, kita tidak lagi diperhamba, diperbudak oleh dosa. Kenapa? Saya sudah jelaskan sebelumnya bahwa tuntutan hukum perjanjian lama, yaitu suami lama kita, telah hilang kekuatannya atas kita. Kenapa? Ketika kita mati bersama Kristus, maka tuntutan hukum-hukum tersebut selesai. Ketika saudara sudah mati di dalam Kristus, tuntutan tersebut telah selesai. Saat Yesus berkata di atas kayu salib, sudah selesai. Sayang sekali, ada banyak orang Kristen selalu berpikir dosanya belum selesai. Selalu berpikir dosanya belum beres. Selalu berpikir dia belum mati terhadap dosa. Ada lagu berkata, ku telah mati dan tinggalkan. Tapi pada kenyataannya, realita kehidupan, ada terlalu banyak orang Kristen terus terintimidasi oleh dosa, terus terintimidasi oleh tuntutan-tuntutan hukum,
Dan semakin dia terintimidasi dengan tuntutan hukum, maka ia terus berada di bawah kutuk dosa. Dan akibatnya ia lebih fokus kepada dosa, lebih daripada status hubungannya dengan Kristus. Dan itu sebabnya ia terus menerus berada di dalam kendali dosa. Tapi ketika saudara ada di dalam Kristus Yesus, mati bersama Kristus dan menjadi manusia baru lewat kebangkitan Kristus, maka tuntutan hukum-hukum perjanjian lama tidak mengejar saudara lagi. Saudara ada di dalam hubungan yang baru dengan Allah melalui anugerah daripada Yesus Kristus yang sudah berkata di atas kayu salib, sudah selesai. Tapi apakah ini berarti bahwa kita tidak bisa lagi berdosa? Ya, secara de jure, secara hukum, dalam roh kita, dosa telah dimatikan. Kehidupan inti kita yaitu roh manusia, roh kita telah dibebaskan sekali untuk selamanya. Telah dikuduskan, telah dibenarkan, telah dilayakkan sekali untuk selamanya. Dan nama saudara tercatat dalam kerajaan sorga. Tapi tubuh darah daging saudara dengan pikiran, perasaan dan kehendak yang ada di dalam diri saudara masih terus dalam pergumulan, terus dalam perjuangan. Tapi jangan khawatir, kita lebih daripada pemenang. Kenapa? Karena Kristus telah menang atas maut, atas kutuk dosa dan maut. Kita tidak lagi dikejar-kejar oleh kutuk tersebut. Dosa tidak berkuasa atas kita. Kita bisa jatuh, tapi bukan berarti kita dikendalikan. Manusia roh kita tidak dikendalikan oleh dosa. Walau sifat kedagingan kita masih ada, tetapi itu bukan lagi menjadi habitat, selera, dan style kita. Selera, style, gaya, dan habitat kita kudus, benar, layak, berkenan kepada Allah. Dan itulah yang terus menerus kita upayakan dalam kekristenan kita. Itu sebabnya kita butuh komunitas, kita butuh firman, kita butuh doa, kita butuh persekutuan, baik dengan sesama, dengan Allah terlebih. Merenungkan firman Allah, membangun formasi-formasi rohani yang kuat. Kenapa? Karena kita telah menjadi milik Allah. Seperti halnya ketika kita terhubung dengan pasangan kita suami istri. Hubungan kita dengan suami istri yang penuh cinta, penuh kasih dari pasangan membuat kita lambat laun berubah menjadi semakin serupa dengan pasangan kita. Semakin menyenangkan dan semakin membahagiakan. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita saling menerima di dalam kasih tanpa syarat. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, jangan khawatir jika engkau telah benar-benar menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Ingat, engkau menjadi milik Allah, kepunyaan Allah, diciptakan baru, dan itu sebabnya jalanilah hidup sebagaimana rancangan Allah. Engkau tidak berjuang sendiri karena kebenaran sudah ada di dalam diri saudara. Dan karena kebenaran sudah ada dalam diri saudara, itulah yang menyebabkan saudara mampu hidup benar. Kekudusan sudah ada di dalam diri saudara, diberikan oleh Allah, oleh anugerah Allah di dalam Kristus Yesus. Maka saudara pasti mampu hidup dalam kekudusan pada waktu yang saudara akan menerima kesempurnaan. Seperti roh saudara, tubuh saudara dan jiwa saudara akan mengalami kesempurnaan. Percayalah, jangan fokus kepada dosa-dosamu, jangan fokus kepada kutuk, jangan fokus kepada kelemahan-kelemahan dagingmu, tapi fokuslah pada statusmu bahwa engkau telah menerima kuasa kebangkitan Kristus, kuasa pembaharuan. Itulah yang menyelamatkan saudara. Jika saudara tidak percaya ini, saudara sia-sia menjadi percaya. Saudara tidak ada artinya menjadi pengikut Yesus. Itulah yang akan menggagalkan hidup saudara menjadi pengikut Yesus. Tapi jika saudara percaya akan status saudara
di dalam karya kematian, penguburan dan kebangkitan Kristus, dan saudara menjadi manusia ciptaan baru di dalam Kristus, dosa tidak berkuasa atas engkau. Janganlah fokus kepada dosa dan kelemahanmu. Fokuslah pada hubunganmu dengan Kristus. Karena Kristus tidak akan pernah menolak engkau, tidak akan mengabaikan engkau. Dia beri roh kebenaran untuk membawa engkau kepada seluruh kebenaran. Dia memberi engkau roh penghiburan untuk menghibur engkau. Dia memberi engkau roh kekuatan untuk memberikan kekuatan. Dia memberikan kepadamu roh kemenangan, kebangkitan untuk membuat engkau menang. Jadi jangan pernah menyerah dalam menghadapi situasi apapun, bahkan kelemahan-kelemahanmu. Mungkin engkau saat ini jatuh dalam dosa, jatuh terpuruk dalam kebiasaan tertentu. Jangan menyerah, bangkit dan percaya. Lihatlah hubunganmu dengan Kristus lebih daripada segala kelemahanmu. Jangan engkau lihat semua itu, karena semua dosa itu sama. Mau dosa besar, dosa kecil sama. Terlalu banyak kita terintimidasi dengan dosa yang besar, dan kemudian kita mengabaikan dosa kecil. Tapi sebenarnya dosa besar, dosa kecil sama saja. Jadi janganlah fokus kepada dosa. Fokuslah kepada penebusan Kristus dan karya Kristus yang telah menjadikan engkau manusia baru. 2 Korintus 5:17, siapa yang ada di dalam Kristus, dibaptis ke dalam kematian, penguburan, dan kebangkitan Kristus, ia menjadi ciptaan baru. Yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang. Ada haleluya? Percayalah, itu pasti terjadi atas engkau. Dan Tuhan pasti terjadi. Tuhan memberkati. Amin. Kami bersyukur buat kebenaran ini saat ini. Ajari kami Tuhan untuk tidak fokus kepada dosa. Karena kami tahu kami tidak lagi hidup dalam dosa. Dosa tidak berkuasa atas kami lagi. Dosa telah kehilangan kuasanya atas kami. Kami tidak lagi seharusnya menghambakan diri lagi kepada dosa. Karena dosa tidak lagi menjadi tuan kami. Seperti halnya hukum-hukum tidak lagi menjadi bos kami. Tetapi bos kami adalah kasih karunia Yesus Kristus yang telah mati ganti kami, supaya kami dibebaskan dari segala kutuk dosa dan maut. Ajari kami fokus pada hubungan kami dengan Engkau, bukan pada dosa dan kelemahan kami. Kami bekerja, kami melayani, kami setia, melakukan segala sesuatu karena kami milik Tuhan, telah ditebus menjadi milik Tuhan, terhubung layaknya pokok anggur dan carangnya, layaknya kepala dan tubuh, layaknya mempelai pria dengan mempelai wanita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan percaya terjadi atas kami demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada di antara umat Tuhan hari ini terjebak dalam dosa, jatuh dalam dosa, bangkitkan semangat dan keyakinannya. Dalam nama Yesus Kristus, kuasa korban Kristus telah menyelesaikan dosanya sekali untuk selamanya. Ajari dia untuk berfokus kepada hubungan dengan Tuhan, bukan pada kelemahan, kejatuhan, dan sifat-sifatnya yang dibawanya dari masa lalu. Hamba berdoa, berkati umatmu. Buka wawasan kami, biar kami paham. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.